Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyajhadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan utama, saya harus menyampaikan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan penuh manfaat. Semoga ibadah yang kita laksanakan senantiasa menjadi ibadah yang diterima oleh Allah. Salawat dan salam semoga ditetapkan pada panutan kita, junjungan kita, Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya. Semoga kita digolongkan sebagai umat yang mendapatkan syafaat baik dalam kehidupan dunia maupun yaumil kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Mensikapi adanya husnul khotimah atau berakhir secara baik. Sebenarnya kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir karena ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah takhalal jannah. Barang siapa yang mengakhiri hidup dengan bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka surgalah tempatnya. Bahasa terjemahan sederhananya seperti itu. Permasalahan sekarang adalah kadang kita itu lupa untuk menyebut nama Allah dalam kondisi kita sakit maupun kondisi sehat. Kadang kita ini ingat, kalau sehat ya ingat mungkin mobil, mungkin rumah, mungkin anak, mungkin istri, atau kalau istri ya suami. Teringat materi-materi yang belum bisa didapatkan atau aset yang belum dihitung. Jarang sekali ketika kita sehat terus mengingat Allah, oh ya Allah ini yang memberikan kesehatan kepada saya, yang detik ini memberikan nafas kepada saya, yang saat ini memberikan umur kepada saya, yang harus kita nikmati, harus disyukuri. Terus ketika sakit, ya alhamdulillah saya sakit. Ya mudah-mudahan bisa menjadi kafaroh ketika kita sehat. Nah kadang proses berpikir seperti itu tidak dimiliki oleh setiap orang. Sehingga tentu harus dilatih. Barang kapan saja, barangkali ada waktu, ada kesempatan, kita harus mengingat Allah. Karena kalau kita ini teringat dengan materi, maka biasanya ketika kita sakit, ya yang kita ingatnya materi itu. Waduh ini sakit, padahal besok jatuh tempo, saya harus nyicil bank misalnya, harus membayar hutang, harus menyelesaikan transaksi, harus menyelesaikan dengan klien, harus yang lain-lain. Jadi keharusan-keharusan yang sifatnya keduniaan ini menjadi sesuatu yang menghambat kita. Dan mungkin sepele kalimat itu, mengakhiri hidup dengan la ilaha illallah. Tetapi permasalahannya ketika kita tidak membiasakan itu, maka ya susah. Susah bagi orang-orang yang tidak berusaha untuk mengupayakannya. Maka dalam kesempatan-kesempatan ke depan, mengingat Allah itu kapan saja, di mana saja, dalam situasi apapun dan bagaimanapun. Meskipun hari ini misalnya kita sedang berpuasa, ya harus mengingat Allah. Mungkin ada ibu-ibu atau kaum perempuan yang ditakdirkan hari ini tidak berpuasa. Ya harus tetap mengingat Allah. Caranya seperti apa? Ya mungkin banyak, ketika ada melakukan sesuatu baca bismillah, ketika sudah selesai baca alhamdulillah, ingin berangkat bekerja ya bismillah, pulang sampai ke rumah ya alhamdulillah gitu. Sederhana. Jadi kita ini tidak usah membebani hidup kita dengan sesuatu yang berat, sesuatu yang di luar jangkauan. Sehingga mengingat Allah itu jangan sampai menjadi problem. Tapi jadikanlah sebagai sesuatu kecintaan yang kita memang membutuhkan Allah. Bukan Allah yang membutuhkan kita.
Karena ketika kita berpikir bahwa Allah yang membutuhkan kita, istilah Jawa, buar, selesai. Karena Allah itu Allahu Akbar, tetap maha besar. Meskipun kita tidak sholat, tidak ibadah, tidak apa ya, Allah tetap maha besar. Allah tetap maha lebih besar. Maka kondisinya Allahu Akbar, artinya Allah maha lebih besar. Yang kecil kita, yang besar Allah. Jadi ketika kita sholat, ya minimal kita sebut banyak nama Allah. Mau takbiratul ihram ya Allahu Akbar. Bangun dari sujud ya Allahu Akbar. Iktidal ya kadang sami Allahu liman hamidah. Jadi kalimat Allah itu disebut terus. Maka jaminannya jelas. Ketika kita dalam posisi ingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Nah harapannya ketika kita dalam suasana yang sempit mengingat Allah, dalam suasana lapang kita mengingat Allah, maka tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi kita. Berarti Allah memberikan hidayah kepada kita. Karena urusannya adalah kalau mubalik atau ulama atau kiai itu menyampaikan, yang pesertanya itu mendengarkan. Masalah hidayah itu urusan Allah. Ana akra anta sami wal huda minallah. Semoga kita diberikan hidayah Allah untuk selalu memeluk agama Islam, selalu mengingat Allah dan Rasulullah, sehingga pada akhirnya nanti kita digolongkan sebagai umatnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW dan dimasukkan husnul khotimah. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, dan semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisinya. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Fahuwa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.